jamaah yang hadir di masjid ini. Mungkin kalau yang belum tahu nama saya itu kan Dondi Tan ya. Tan itu adalah marga. Jadi saya keturunan Tionghoa, marga saya Tan. Marga itu bahasa Tionghoanya Se. Jadi saya Dondi Setan gitu ya. Setan Pak, bukan seton Pak. Alhamdulillah saya sebagai anggota di sebuah yayasan. Saya masuk Islam itu 2014, 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, ya, pusat di Surabaya. Kenapa saya memilih untuk bergabung dengan yayasan ini? Karena di dalam yayasan ini selain daripada kita membina para mu'alaf, ya, kita membantu orang-orang yang di luar Islam menjadi muslim yang kafah. Kita di yayasan ini juga menempuh yang namanya jalur perang pemikiran. Ya. Perang pemikiran ini artinya kita melakukan dialog-dialog, debat-debat dengan para pemuka-pemuka agama lain ya maksudnya. Dalam hal ini yang kita sasar itu memang adalah agama Kristen. Kenapa? Karena memang seperti sama-sama kita ketahui bahwa di dalam agama Kristen itu memang ada misi, ya, ada misi untuk melakukan upaya-upaya pemurtatan dari orang-orang agama di luar agama mereka. Masih ada nggak pemurtatan, Pak, di sini, Pak? Hah? Masih, Pak ya? Bener ya, ada ya? Kalau nggak ada saya pulang nih, Pak. Masih ada ya? Nah, karena masih ada upaya-upaya pendangkalan akidah, upaya-upaya pemurtatan, makanya saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini kita selalu berupaya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya tersebut. Ya, sebenarnya kita sebagai anak bangsa dengan agama apapun kita tetap harus bersatu. Ya, sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita juga diwajibkan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Namun, nah ini ya. Di dalam agama Kristen itu memang ada perintah untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Lewat mana? Banyak sekali. Bisa lewat sekolah, bisa lewat rumah sakit, bisa lewat mungkin institusi-institusi ya. Itu banyak dilakukan dan kita sendiri umat Islam kadang-kadang kita tidak kenal baik dengan agama kita sendiri. Sehingga ketika kita disodorkan beberapa misalnya kitab, kita tidak tahu maka kita mempercayai, mudah mempercayai. Itu yang kami sering khawatirkan gitu ya untuk umat Islam pada umumnya. Nah, pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa Al-Quran kita itu mempunyai 3 fungsi. Ya. Fungsi yang pertama adalah sebagai musodik, artinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Bani Israel. Betul ya? Kita sering mendengar ada kitab-kitab yang disebut sebagai kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya. Yang kedua, fungsi Quran itu adalah sebagai al-muhaimin, sebagai pembeda, sebagai batu ujian, sebagai pengoreksi. Ya. Jadi ketika ada kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada Bani Israel sebelumnya, ketika diselewengkan, dikoreksi oleh Al-Quran. Fungsi yang ketiga adalah disebut sebagai mubayyin atau menjelaskan. Ya. Jadi apa yang sudah disalahpahami, apa yang sudah diselewengkan, itu dijelaskan kembali oleh Al-Quran. Contoh ketika diceritakan di dalam kitab-kitab orang agama sebelumnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh dan disalib, dibantah oleh Al-Quran. Begitu juga dengan konsep-konsep ketuhanan mereka juga dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran sudah membantah semua konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Kristen. Ya, bukan Yahudi ya, Kristen. Kenapa? Karena memang agama Kristen ini boleh dikatakan memang lahir dari agama Yahudi. Nanti akan saya ceritakan bagaimana. Tetapi yang jelas di dalam Al-Quran sudah membantah semua konsep ketuhanan yang ada di dalam semua golongan Kristen.
Mungkin masih ada serangan-serangan yang sering kita dengar dari orang-orang di luar Islam yang mengatakan, oh Al-Quran tuh nggak kenal Trinitas, kata gitu. Ada yang pernah dengar Trinitas di sini? Tahu Trinitas ya? Konsep ketuhanan mereka yang disebut dengan Trinitas itu adalah Tuhan mereka Esa, tetap bilang Esa, tapi dalam 3 pribadi yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Anak. Ya, Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang paham? Hah? Paham Pak? Enggak, alhamdulillah nggak paham. Bahaya kalau paham Pak. Bapak Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, kalau yang pusing boleh beli apa, Botrek apa Panadol atau apa. Ya, tapi gini, yang mereka percayai sebagai Tuhan yang Maha Esa, tapi dengan 3 pribadi, itu hak mereka. Ya, yang ingin saya beritahukan di sini adalah setiap warga negara Indonesia itu dilindungi haknya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Namun begitu, di dalam agama Kristen itu mereka juga punya perintah yang disebut dengan amanah agung atau amanat agung ya. Perintahnya begini di dalam Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, muridku, murid Yesus maksudnya, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya mereka. Ayat itu walaupun saya bisa buktikan tidak otentik, tidak sahih gitu istilahnya ya. Tapi ayat itu yang dipakai oleh kalangan Kristen untuk program kristenisasi. Ya. Jadi mereka memang misinya menjadikan orang di luar kekristenan untuk masuk agama Kristen. Caranya bagaimana? Itu banyak sekali caranya. Nah, itu yang mereka lakukan berdasarkan ayat itu. Namun begitu, pemerintah Republik Indonesia sudah mempunyai sebuah aturan, yaitu namanya keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 1979. Ya. Di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jelas ya. Jadi orang sekelompok agama tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Kalau yang belum beragama boleh nggak? Boleh. Kita Islam juga agama misi ya. Jadi Kristen agama misi, Islam juga agama misi. Bedanya kalau di Islam kita hanya disuruh apa? Menyampaikan, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Dan di Islam kita juga mencari orang-orang yang belum berislam atau belum beragama untuk masuk agama Islam. Dai-dai kita juga banyak yang ke daerah-daerah terpencil, mencari suku-suku pedalaman yang belum kenal peradaban, kita kenalkan Islam, kita tarik mereka ke dalam Islam. Itu diperbolehkan. Tapi kalau kepada orang-orang yang sudah beragama, kita tidak melakukan. Ya, kita tidak door to door, ketok-ketok pintu rumah orang yang sudah beragama, kita tidak melakukan. Ya, itu ada aturan pemerintah. Nah, teman-teman kita yang dari Kristen juga melakukan hal yang sama, mencari orang-orang yang belum beragama, dimasukkan ke dalam agama mereka, tetapi, nah, sebagian dari mereka itu juga masih melakukan upaya-upaya pemurtatan dengan cara apa? Door to door. Dengan cara apa? Misalnya bantuan, ya, bisa sembako, bisa macam-macam, dengan menyebarkan brosur, pamflet, buku, dan sebagainya, barang-barang cetakan, kepada orang-orang yang sudah beragama. Nah, itu yang nggak boleh. Sayangnya, produk pemerintah itu sanksinya kurang begitu tegas, gitu ya. Sanksinya hanya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak disebutkan denda berapa miliar, tidak disebutkan penjara berapa tahun, tidak. Nah, itu memang yang masih menjadi mungkin bisa dikatakan kekurangan ya. Sehingga orang mau dijerat dengan keputusan bersama itu mungkin masih belum maksimal. Jadi kalau kita menemui orang yang mencoba mensiarkan agamanya kepada orang lain yang sudah beragama, kita bisa cegah, kita bisa laporkan ke polisi sebenarnya. Walaupun mungkin nanti tindakannya atau sanksinya bagaimana, kita nggak bisa pastikan gitu ya. Nah,
Banyak nggak korban daripada pemurtatan itu? Banyak. Ya, saya akan menunjukkan sebuah kitab. Ini sebelumnya saya izin dengan DKM, boleh saya tunjukin kitab-kitab orang di sini? Boleh? Boleh ya. Ada upaya dari teman-teman kita yang Kristen, itu mereka menyebarkan kitab mereka seperti ini. Ini ada sebuah kitab. Tulisannya di sini apa? Injil. Kebaca nggak? Nah, ada tulisannya itu ya. Kitab suci, Injil. Mereka menggunakan kitab ini dengan menuliskan nama Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Di sini ditulis dengan sebutan Isa Al-Masih. Kebaca ya? Kebaca nggak? Bisa di zoom? Biar jamaah juga bisa melihat dan membaca sendiri. Coba di zoom. Hah? Nggak bisa? Kebaca nggak? Ah, ini. Ini ada tulisan Isa Al-Masih. Ini adalah cetakan dari LAI. LAI ini Lembaga Alkitab Indonesia, ya, kantor pusat di Jakarta, di Jalan Salemba. Mereka mencetak kitab mereka ini yang isinya sebenarnya kurang lebih sama dengan kitab yang mereka. Yang ini, ya. Tapi di sini mereka tulis dengan sebutan Yesus Kristus. Pernah dengar ya, Yesus Kristus ya? Nah, kalau yang di sini mereka pakai nama Yesus Kristus. Tapi kalau yang di sini mereka pakai nama Isa Al-Masih. Ya. Kebaca nggak, Rik? Nggak bisa? Wah, kameranya kurang canggih kayaknya nih. Harus bawa yang gede harusnya ya. Ya, pokoknya di sini ada nih tulisan Isa Al-Masih. Tujuannya apa? Mereka bikin begini. Tujuannya adalah mereka memperkenalkan ini kepada orang-orang Islam. Bahkan mereka membagikan kitab ini kepada rumah-rumah orang Islam secara gratis. Ya, sudah terjadi, sudah sering terjadi. Yang ini juga nih, mirip nggak desain depannya dengan Quran? Mirip ya? Tulisannya apa? Kitab suci, Injil. Mereka nanti akan bilang, inilah Injil yang diterima Isa Al-Masih. Karena di sini juga ada tulisan Isa Al-Masih. Gitu. Mereka yang mereka upayakan adalah seperti itu. Maksudnya apa? Supaya orang-orang Islam percaya bahwa inilah Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Benar nggak ini Injil yang diterima Nabi Isa Al-Masih? Nah, kita harus pelajarin dulu ya. Kita harus pelajarin, benarkah ini Injil, kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Di Quran kita sering membaca Nabi Isa Al-Masih mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba Allah, ya kan? Dan dia mengatakan dia diberikan kitab atau Injil. Tetapi Nabi Isa alaihissalam juga dikatakan di dalam Quran, diceritakan juga diutus hanya untuk Bani Israel, ya, bukan untuk seluruh manusia. Kalau yang kita baca misalnya di Quran surat 19 ayat ke-30, ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi, masih di pangkuan ibunya, bisa berbicara, membela ibunya. Kepada siapa? Kepada kaum Yahudi yang menuduh ibunya berzina karena melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa suami, gitu kan? Nabi Isa alaihissalam membela ibunya, mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan dia diberikan kitab Injil. Pertanyaan kita nih, ini kan pertanyaan simpel nih. Apakah Nabi Isa alaihissalam pada waktu bayi itu menerima buku yang jatuh dari langit? Begini. Sepertinya enggak ya. Sepertinya enggak kan. Jadi maksudnya kitab itu apa? Apakah buku? Apakah gulungan-gulungan kitab gitu? Atau bagaimana? Nah, ini yang kadang-kadang kita mungkin belum memahami konteks gitu ya. Jadi, kalau yang disebut dengan kata kitab, yang sering disebut di dalam Quran, yang berkenaan dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, itu belum tentu harus berbentuk buku atau berbentuk mushaf gitu. Artinya kitab dalam bahasa Arab, selain artinya wahyu yang dibukukan atau ditulis, juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada sebuah kaum atau bani tertentu gitu. Aturan gitu. Ya.
Jadi belum tentu yang disebut kitab pasti bentuknya seperti ini gitu. Jadi kalau Taurat, Zabur, Injil itu sebenarnya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju? Setuju? Atau ada yang kasih definisi lain mungkin? Wahyu-wahyu yang diberikan kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Pernah dengar nggak atau kita pernah baca nggak Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah? Nggak pernah ya? Pernah baca nggak Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun, pengikut-pengikutnya, menulis kitab Injil? Pernah? Belum pernah ya? Pernah baca nggak di Quran? Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab-kitab itu kepada Bani Israel dan dijanjikan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau nggak ada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil akan dijaga, juga kita tidak pernah membaca Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Taurat dan Injil. Pertanyaannya akhirnya begini, apakah yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitabnya orang Yahudi? Ini ada kitabnya orang Yahudi nih, namanya Tanakh. Ya, apakah Taurat, Zabur itu ini, dan apakah yang disebut dengan Injil itu ini? Bukan. Kenapa bisa bilang bukan? Karena apa? Di Quran juga dijelaskan bahwa mereka sudah merubah-rubah ya, mengubah-ubah gitu. Dan kalau sudah diubah-ubah, berarti apakah ini yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran? Bukan. Ya, jelas ya. Di dalam Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan mereka beriman kepada nabi yang ummi, ya, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini atau di sini? Ada nggak? Saya udah pelajarin. Menurut saya tidak ada. Ya, entah itu sudah disamarkan, entah itu sudah dihapuskan, entah itu sudah dibuang. Yang tahu hanya orang-orang sebelumnya. Berarti kalau di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti yang disebut dengan kitab Taurat Injil yang di dalam Quran surat Al-A'raf 157 itu ini atau bukan? Berarti pasti bukan gitu. Itu poin saya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi maksud saya, kita sebagai umat Islam jangan buru-buru terpesona kalau dikasih lihat ini kitab Injil gitu. Kita langsung berpikir ini adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Entar dulu gitu. Kita harus baca dulu, belajar dulu. Nah, saya dan teman-teman di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kita sudah pelajari nih yang begini-ginian nih. Kitabnya orang Yahudi disusun kapan? Ditulis oleh siapa? Disusunnya di mana? Beredarnya abad berapa? Sekarang aslinya masih ada atau enggak? Diterjemahkan ke bahasa apa? Di abad berapa? Itu semua kita pelajarin. Ya, sumbernya dari mana? Itu kita pelajarin. Dari mana? Yang kita pelajarin justru malah dari sejarah dan juga dari sumber dari kekristenan itu sendiri, kekristenan dan Yahudi gitu. Oke, mungkin sampai abad 8, 9 gitu ya. Orang-orang Yahudi masih bersikukuh bahwa di dalam kitab ini ada 5 kitab Musa yang disebut dengan Torah atau Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini yang menulis adalah Nabi Musa itu sendiri gitu. Tetapi setelah abad-abad ke-10, ke-11, bahkan sampai 15, 16, itu pandangan itu semua sudah runtuh gitu ya. Karena apa? Karena banyak ayat-ayat yang jelas tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam yang menulis. Sebabnya apa? Karena apa? Karena banyak nama-nama orang, nama-nama tempat yang adanya ratusan tahun setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal, baru itu sudah tertulis di dalam 5 kitab itu. Jadi bagaimana ceritanya Nabi Musa bisa menulis kalau orangnya aja hidupnya ratusan tahun setelah dia meninggal gitu. Ya, yang begitu gitu. Itu terbukti gitu. Belum lagi kalau kita pelajari dari sejarah, ternyata bangsa Israel sendiri yang setelah mereka terpecah menjadi dua kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan, yang terpecah kira-kira di abad ke-10 sebelum Masehi, setelah kemudian di abad ke-8 mereka dikuasai oleh bangsa Assyria,
kemudian di abad ke-6 mereka dikuasai oleh bangsa Babilonia. Bangsa Israel ini dibuang ke Babilonia, ya, atau ke Babel katanya. Pada waktu mereka dibuang, pada waktu itulah mereka mulai mengumpulkan kisah-kisah dan menyusun kitab-kitab yang akhirnya menjadi kitab ini. Ya, itu selesainya disusunnya kitab Yahudi ini baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, kitab ini sudah ada. Ini yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan. Singkatannya adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, 3 kelompok kitab yang dijadikan satu, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya, ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian kitabnya orang Yahudi ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta. Aduh, mejanya kurang gede kayaknya nih. Nah ini yang disebut dengan kitab Septuaginta. Septuaginta ini isinya adalah kitab dari sini, kitabnya orang Yahudi yang ini yang dalam bahasa Ibrani. Ya, yang ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi ini, diterjemahkan kira-kira di tahun 270 atau 265 sebelum Masehi. Ya, sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian belakangan di kira-kira abad kedua, ketiga, keempat, kitab yang Yunani ini terjemahannya namanya diresensi namanya. Resensi itu artinya apa? Dikritik terjemahannya. Diubah-ubah oleh siapa? Oleh Kristen. Akhirnya kitab yang dalam bahasa Yunani ini dijadikan separohnya kitabnya orang Kristen di sini. Nah, jadi orang Kristen juga punya kitab sendiri yang ini ya. Ini yang disebut dengan Perjanjian Baru. Disusun kira-kira pertengahan abad pertama hingga abad kedua. Ada 27 kitab di dalamnya. Ini dijadikan satu dengan kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang berasal dari orang-orang Yahudi. Ini ditempel di belakangnya. Nah, ini jadi kitabnya orang Kristen. Ya. Jadi, ketika sudah menjadi kitabnya orang Kristen dan terjemahannya sudah diubah-ubah oleh orang Kristen, kitabnya orang Yahudi yang ini menjadi seolah-olah, waduh, makasih Ustaz. Alhamdulillah, dari tadi saya cari air mana ya? Akhirnya, setelah kitab ini sudah menjadi separohnya kitab orang Kristen, kitab yang ini akhirnya seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di kitabnya orang Kristen. Jadi seolah-olah Yesus sudah diramalkan di sini. Gitu. Padahal orang Yahudi sendiri kalau ditanya, ada nggak di kitabnya kalian ramalan untuk Yesus di dalam kitab ini? Jawabannya apa? 0. Nihil gitu. Gak ada gitu yang namanya ramalan buat Yesus di sini. Tapi setelah terjemahnya dirubah-rubah menjadi ini, baru seolah-olah kitab ini berbicara tentang kedatangan Yesus di sini. Kenapa bisa begitu? Karena penulis yang ini, penulis kitab yang Perjanjian Baru ini, itu di dalam menulis kitabnya mereka mengutip-ngutip dari yang ini. Gitu. Ya, ayat-ayatnya banyak yang dikutip menjadi ayat-ayat di dalam sini gitu. Berapa ayat? Enggak banyak, cuma 1000 ayat. Gitu. 1000 ayat dikutip-kutip dari sini gitu. Ya. Jadi makanya seolah-olah yang ini sudah berbicara mengenai Yesus di sini. Itu adalah memang gaya tulisan gitu ya. Cara orang menulis kan memang bisa begitu. Zaman dahulu, misalnya saya menulis, tapi saya menggunakan nama A misalnya. Saya menulis, saya ngaku namanya B. Itu boleh. Itu belum jadi kriminal gitu. Ya, belum ditangkap oleh tentara Romawi gitu. Kalau zaman sekarang kita nulis ngaku namanya orang lain, kita ditangkap. Zaman dulu nggak apa-apa. Jadi ketika ada orang menulis mengaku kitabnya namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, zaman dulu nggak apa-apa, nggak ditangkap gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga ketika kitabnya orang Kristen sudah jadi,
pecahlah yang namanya Yahudi dan Kristen. Ya, Kristen sebagai gerakan yang disebut dengan gerakan Yesus gitu ya. Padahal yang bawa bukan Yesus gitu. Kalau kita baca kitabnya orang Kristen sendiri di sini, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus sendiri tidak pernah mengucapkan Kristen gitu. Bahkan kalau lebih ekstrimnya, Yesus sendiri kalau mau dianggap sebagai orang yang hidup di abad pertama Masehi, ketika itu kalau dipanggil sama orang Yesus gitu, dia nggak akan nengok. Karena namanya dia belum Yesus gitu. Nama dia itu masih dalam bahasa Aramaiknya adalah Iso. Dalam bahasa Ibraninya Yesua. Orang Arab menyebutnya Isa. Gitu ya. Kapan ada kata Yesus? Kata Yesus adanya baru di abad ke-17. Masuk ke dalam Bible orang Kristen, itu baru di abad 17 Masehi. Masuk ke Indonesia jadi Yesus. Di Eropa jadi Jesus. Kalau di Cina disebutnya Yesu gitu. Ya, kalau di Timur Tengah orang Arab sebutnya Isa, orang Aramaik sebut Iso, orang Yunani sebutnya Isus pada zaman dulu. Nah, jadi ketika sudah menjadi kitabnya orang Kristen, pecahlah Yahudi dan Kristen. Bedanya apa? Ya, bedanya kalau di dalam orang Yahudi kitab ini, yang menjadi ini ya, terlepas daripada terjemahannya diubah-ubah atau tidak, konsep ketuhanannya di dalam kitab ini itu sebenarnya bisa dikatakan tauhid. Ya, sama dengan Islam. Konsepnya tauhid. Jadi Tuhan itu esa. Ada sebuah ayat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kita sering baca, mungkin tiap hari ya, mungkin tiap kali kita sholat kita baca Qul huwallahu ahad. Sama itu artinya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad itu artinya Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa gitu. Nah, cuman istilahnya nih, istilahnya kalau di dalam kitabnya orang Kristen, mereka menggunakan kata Allah ya, yang di Indonesia nih ya. Saya membacanya Allah, karena di dalam kitab ini nggak ada tasdidnya. Jadi saya bacanya Allah nih. Kalau di dalam Quran kan kita bacanya Allah gitu kan. Di dalam kitabnya mereka, khususnya yang di Indonesia, mereka menggunakan kata Allah, tulisannya A-L-L-A-H. Cuman bukan sebagai nama. Kalau orang Islam kita ditanya, nama Tuhan bapak-bapak sekalian di sini siapa? Mudah jawabnya Allah gitu kan.